Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada September 2020 menunjukkan masyarakat cenderung makin takut menyampaikan pendapat. Sementara pada Agustus 2020, Saiful Mujani Research and Consulting juga merilis survei kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi. Meskipun sempat turun tajam karena pandemi, mayoritas responden mengaku masih puas dengan jalannya demokrasi. Bagaimana sebetulnya situasi demokrasi Indonesia saat ini? Benarkah rakyat semakin takut berpendapat karena aparat makin represif? Atau memang ada konsekuensi hukum bagi mereka yang menyebar hoaks dan ujaran kebencian saat berpendapat? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Mana faktor yang tetap signifikan menjelaskan menjelaskan kondisi demokrasi setelah dikontrol dengan variabel lain. Dan hasilnya tadi saya sudah jelaskan 6%. Ini alarming. Lagi-lagi ya kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong. Padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk bicara. Demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyatakan pendapat itu adalah boleh karena itu adalah bagian dari demokrasi yang harus ditumbuhkan. Tetapi demokrasi itu tidak boleh dibonceng oleh anarki. Pemirsa, bagaimanakah penilaian publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Saya akan memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada tanggal 24 hingga 30 September lalu. Dari hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 36% responden menjawab bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis. Sementara itu 37% responden menjawab tetap sama keadaannya dan 17,7% menyatakan bahwa Indonesia menjadi lebih demokratis. Sementara ada 9,3% yang tidak menjawab. Kita akan lihat, jika dilihat dari aspek kebebasan menyatakan pendapat, sebanyak 21,9% responden sangat setuju bahwa warga saat ini makin takut menyatakan pendapat. Lalu ada 47,7% responden yang menyatakan agak setuju jika dikatakan saat ini warga makin takut berpendapat. Sementara responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin takut berpendapat ada 22% dan 3,6% lainnya menyatakan tidak setuju sama sekali bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mana faktor yang tetap signifikan menjelaskan menjelaskan kondisi demokrasi setelah dikontrol dengan variabel lain. Dan hasilnya tadi saya sudah jelaskan 6%. Ini alarming. Lagi-lagi ya kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong. Padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk bicara. Sebelumnya, pemirsa, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga mengeluarkan survei tentang kepuasan terhadap jalannya sistem demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kita akan lihat seperti apa survei ini dilakukan terhadap 2.200 responden pada tanggal 12 hingga 15 Agustus 2020 yang lalu. Berdasarkan survei SMRC, ada 62% responden menyatakan cukup puas dengan jalannya demokrasi saat ini. Sementara responden yang menyatakan sangat puas ada 5%. Sangat puas. Dan yang kurang puas ada 25%, sementara yang tidak puas sama sekali ada 22%. Nah, kita akan lihat hasil survei SMRC ini juga menyimpulkan bahwa komitmen terhadap demokrasi ternyata tetap tinggi. Sebanyak 71% responden menyatakan bahwa meski tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita.
Nah, saya akan membahasnya lebih jauh lagi bersama dengan sejumlah narasumber bagaimana sebetulnya situasi real demokrasi Indonesia saat ini. Benarkah rakyat semakin takut berpendapat karena aparatnya makin represif atau memang ada konsekuensi hukum bagi mereka yang atas nama demokrasi malah menyebar hoaks dan ujaran kebencian? Saya akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber terlebih dahulu. Ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat malam, Bang Ali, Pak Sirojudin. Selamat malam. Baik, keduanya sudah bergabung. Waalaikumsalam. Bang Ali, saya ke Anda terlebih dahulu. Benarkah Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi? Ya, kalau nanti indikatornya dipakai dari hasil survei dan penelitiannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan adanya penyebaran berita hoax dan kemudian mereka yang harus mempertanggungjawabkan ujaran-ujaran kebencian, penyebaran hoax, mencaci maki dan menghujat, maka saya kira itu akan menjadi persentase yang besar. Tetapi kalau kita mau bicara dalam sistem dan pola demokrasi yang ada di tanah air, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas dan transparan. Kita sudah tahu sejak zaman Pak Habibie juga ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, Undang-Undang Dasar Pasal 28 ya, huruf E ayat 3 juga begitu tentang kebebasan orang menyampaikan pendapat. Persoalannya adalah apakah dengan mereka menyampaikan secara lisan atau tulisan atau menggunakan media sosial kemudian tidak mengganggu dan tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain atau tidak, itu masalahnya. Kalau ada orang yang menggunakan kebebasannya dengan media sosial, menghujat, mencaci maki, mencederai, kemudian melakukan intoleransi dan segala macam yang mengganggu situasi publik tanah air, maka ya negara memerintahkan kepolisian negara untuk bisa mengamankan situasi dan keamanan republik ini. Jangan salahkan. Jadi indikasi apa yang nanti dipakai terkait dengan apakah demokrasi kita mengalami kemunduran itu sesuatu yang harus perlu dipertanyakan. Meskipun survei ini kita harus akui bahwa ini adalah kerja-kerja intelektual yang harus kita berikan penghormatan dan penghargaan. Bang Ali, jadi apakah aparat represif terhadap mereka yang menyatakan pendapat mereka? Ya, kalau ada orang yang merasa terganggu dengan kemudian si A kemudian menghujat dan mencaci maki si B atau kelompok tertentu, sebutlah seperti si Sugi yang sekarang lagi ditahan, ya, dia menghujat dan mencaci maki organisasi Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama. Kemudian anak-anak NU keberatan, Ansor keberatan, kemudian dia menggunakan hak-hak demokrasinya sebagai warga negara Indonesia, kemudian melaporkan kepada kepolisian negara. Undang-undang yang memerintahkan polisi untuk harus menertibkan orang-orang yang tidak beres di negeri ini. Sugi itu tidak beres. Jadi yang dipersoalkan bukanlah menyatakan pendapatnya, tapi ada yang tidak beres dari apa yang disampaikan oleh orangnya. Begitu Bang Ali? Ya, Mbak Tilsia, kalau menyatakan pendapat secara lisan, berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat depan publik, itu undang-undang dasar loh yang memberikan jaminan. Oke. Undang-undang turunannya itu namanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 mengatur tentang tata cara orang menyampaikan kebebasan berpendapat depan publik. Ada lagi satu, Mbak Sylvia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012, 2012. Itu menjelaskan secara transparan terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapat yang tidak mengganggu suasana kebatinan baik agama lain, orang lain, individu, organisasi dan lain-lain. Apa yang disebut dengan demokrasi? Apakah demokrasi dengan menghujat dan mencaci maki orang? Saya kira tidak. Baik. Oke, saya ingin tanya ke Pak Sirojudin, kalau dalam survei SMRC Agustus lalu tingkat kepuasan terhadap jalannya demokrasi ternyata masih mencapai 60-an%, cukup tinggi. Apa saja sebetulnya indikator dari tingkat kepuasan tersebut? Ya, baik. Begini menurut saya, seluruh negara di dunia saat ini sedang mengalami tekanan yang sangat hebat akibat pandemi COVID-19 saat ini.
Dan itu menurut temuan Varieties of Democracy atau VDEM tahun 2020, dan itu juga dituliskan di dalam laporannya tentang adanya kecenderungan berbaliknya demokrasi ke arah autokrasi akibat pandemi COVID-19 ini. Itu sebetulnya bukan hanya gejala di Indonesia, tapi juga di negara-negara seluruh dunia. Nah, dalam temuan kita di bulan Agustus, memang kita itu sebetulnya masih jauh lebih baik dibanding negara-negara demokrasi besar yang lain. Misalnya India yang karena wabah COVID ini, mereka sudah terpeleset menurut VDEM ke arah otoritarianisme dan autokrasi. Juga Filipina misalnya, negara demokrasi lama juga sudah mulai terpeleset ke arah autokrasi. Nah, Indonesia sebetulnya tidak mengalami problem sebesar India dan Filipina dalam hal itu. Kenapa? Apa Indonesia nilai sejauh masih ini baik dari Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal demokrasi? ada 3 variabel penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, kebebasan berbicara misalnya. Di Indonesia secara umum, publik memiliki kebebasan yang sangat besar untuk menyampaikan pikirannya, pendapatnya, dan juga termasuk untuk melakukan aksi-aksi massa, termasuk protes di situ. Relatif lebih bebas, gitu. Meskipun ada sedikit-sedikit misalnya kasus yang terjerat undang-undang ITE misalnya, ya itu wajar di mana di banyak tempat juga terjadi. Tapi secara umum kebebasan berbicara di Indonesia masih cukup tinggi, dan itu jauh lebih baik dibanding India dan Filipina. Jadi kalau menurut yang Anda, kedua, silakan dilanjutkan dulu sebelum saya. Yang kedua dari sisi partisipasi dalam demokrasi, misalnya dalam pemilihan umum, di dalam pilkada, dan di dalam kegiatan-kegiatan partisipatoris yang lain. Dan yang ketiga, saya kira yang cukup kuat juga, ini soal deliberatif. Keterlibatan publik di dalam perbincangan tentang dalam proses-proses perumusan kebijakan. Dan di situ dibuka lebih transparan. Misalnya media-media yang dimiliki pemerintah, yang termasuk DPR RI misalnya, cukup relatif lebih terbuka dan mengundang partisipasi publik di dalam pembahasan aspek-aspek kebijakan penting negara. Baik. Dan partai-partai politik tidak dikekang untuk berbeda pendapat di DPR misalnya. Itu indikator penting yang membuat demokrasi di Indonesia secara umum masih baik. 3 aspek itu ya, Pak Sirojudin. Berarti tidak benar kalau masyarakat sekarang jadi lebih takut kalau dilihat dari 3 aspek tadi? Apakah masyarakat menjadi lebih takut dalam menyatakan pendapat? Atau justru sebetulnya di era media sosial ini warga semakin berani untuk mengungkapkan pendapatnya karena channelnya semakin luas, sehingga potensi untuk penyebaran hoax, potensi untuk penyebaran ujaran kebenciannya menjadi lebih luas lagi karena medianya juga semakin banyak? Iya, tentu saja betul. Ruang kebebasan untuk berbicara lewat berbagai channel media jauh lebih terbuka luas. Tetapi kan kebebasan itu juga ada batasnya, dan batas itu adalah kebebasan orang lain. Pak Ali Mukhtar misalnya tadi cerita soal banyak kasus ujaran kebencian dan seterusnya. Itu adalah limit kebebasan itu. Jadi ketika kebebasan kita itu sudah menindas kebebasan orang lain, maka di situ ada reaksi dan konflik di situ. Dan di situ limitnya sebetulnya. Semakin takut, ya mungkin saja ada gejala semakin takut karena penegakan hukum sekarang jauh lebih jelas dan lebih kuat dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, jika kebebasan kita menindas kebebasan orang lain itu juga tidak benar. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Bang Ali dan juga Pak Sirojudin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prantok masih akan kembali sesaat lagi. Demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyatakan pendapat itu adalah boleh, karena itu adalah bagian dari demokrasi yang harus ditumbuhkan. Tetapi demokrasi itu tidak boleh diboncengi oleh anarki. Jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, ya nomokrasi akan bekerja. Nomokrasi itu hukum. Gitu. Kalau demokrasi itu rakyat, kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Nah, di antara demokrasi dan nomokrasi itu harus seimbang. Kalau ada
anarki di dalam proses demokrasi, hukum harus bekerja. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Kami akan lanjutkan lagi perbincangan. Sudah ada dua narasumber lagi yang akan bergabung bersama dengan Bang Ali dan juga Pak Sirojudin. Ada Maman Abdurrahman, politikus Golkar, dan juga Mulyanto, politikus PKS. Selamat malam, Bang Maman, Pak Mulyanto. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini dari kacamata PKS? Ya, kami melihat dari media yang ada, Mbak, ya, termasuk dari riset indikator, termasuk Mujani Research. Menurut saya secara umum masyarakat masih percaya terhadap demokrasi ini, karena angka-angka yang disampaikan ya, bahwa ada plus minus demokrasi, ada kekurangannya. Tapi secara umum masyarakat masih yakin demokrasi adalah sebuah metode yang tepat bagi kita Indonesia untuk mencapai tujuannya. Secara umum demikian. Namun saya juga percaya hasil riset ini bahwa laju pertumbuhan orang yang makin percaya dengan yang makin tidak percaya, nampaknya ada yang tidak percaya itu tumbuhnya lebih pesat. Khususnya di era COVID ini. Saya rasa itu suatu hal yang bisa dimaklumi, memang demikian saya rasa. Logikanya juga demikian. Dan fakta empirik survei ini, saya rasa membuktikan alur berpikir seperti itu. Oke, Ya. Anda menitik beratkan di era COVID. Apa sebetulnya menurut Anda hubungan langsung pandemi COVID-19 dengan demokrasi di Indonesia? Ya, seperti tadi Pak Abbas menjelaskan, di dunia juga demikian. Secara umum gini kan, Mbak, ini kan sebuah masalah kedaruratan kesehatan yang baru pertama, ya kan? Kita awalnya abai, tapi ketika menemukan fakta bahwa ini berbahaya, mau tidak mau kita kan panik. Ada sebuah tekanan secara kolektif kepada bangsa ini. Karenanya tekanan yang tinggi tadi membawa kita bergerak untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya secara kolektif, baik dalam Perpu, baik perundangan yang ada. Coba perhatikan. Semuanya itu tergesa-gesa kan, tekanannya sangat tinggi. Akibatnya beberapa hal yang nampak kalau di era normal, misalnya dalam Perpu nomor 1 kan, atau setelah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, beberapa peran budgeting DPR kan tereduksi. Ya kan? Hal-hal seperti ini terasakan karena tadi tekanan jangka pendek yang sangat kuat. Oke, Karena saya ingin itu tanya dipahami pendapat dari hasil-hasil Bang itu. Maman, benarkah ada tekanan dari pandemi COVID-19 sehingga itu mempengaruhi demokrasi di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat semua Kirot, Bang Ali, dan saya ingin menyampaikan begitu dari hasil surveinya Mas Burhan dan teman-teman dari SKI dan Indikator ya. Saya ingin memulainya dulu hasil survei Indikator. Bahwa masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat. Sangat setuju itu 21,9%. Yang agak cenderung, agak cenderung itu 48%. Yang kurang setuju 22%, dan yang sekali tidak setuju 3,5%. Ya. Pertanyaan saya adalah kata-kata dengan cenderung takut mengeluarkan pendapat. Itu begini, kita harus lihat kondisi real hari ini, bahwa hidup sekarang seperti kayak dalam sebuah akuarium. Di dalam sebuah akuarium, coba perhatikan, ada ikan arowana di dalam sebuah akuarium. Tampak di dalam dengan tampak di luar itu berbeda loh. Jadi terkadang bayangannya kelihatan, kadang-kadang kita melihatnya tampak lebih besar gitu ya. Tapi pada saat keluar, pada saat seperti itu. Ini kondisi real yang terjadi seperti sekarang. Artinya apa? Bahwa di kondisi derasnya arus media sosial yang sekarang, semua orang bisa melihat tembus dari depan, belakang, kiri, kanan, depan. Inilah konsep yang terjadi. Terus, lalu yang kedua pertanyaannya, kalau takut mengatakan ini, kita harus klarifikasi dulu loh.
demokrasi itu untuk berpendapat. Pertanyaannya pendapat yang seperti apa? Ya. Sekarang misalnya saya di dalam forum yang terhormat ini, di dalam Metro TV inilah ya, saya ngomong dengan kata bangsat, dengan kata bajingan, dengan kata brengsek, enak gak didengar? Nggak enak. Nah, yang ini yang dijaga. Nah, cuman memang di satu sisi kita memahami bahwa respon publik terkadang kan memang melihatnya, oh mungkin pemerintah ataupun aparatur melakukan tindakan penegakan hukum terhadap hal orang-orang yang mungkin kata-katanya seperti tadi saya bilang ya. Nah, yang ditindak itu adalah orang yang melakukan penyampaian pendapat kecenderungan sudah mengarah kepada sarkastik, mengarah kepada hal-hal yang memang kurang menyaman. Gitu. Contoh kasus saya di dalam sebuah pesawat, kita di dalam sebuah pesawat. Saya teriak-teriak dalam sebuah pesawat, lalu ada orang yang marah. Boleh nggak saya bilang begini, ini demokrasi. Saya bebas ngomong, saya bebas teriak, kenapa lu sewot-sewot gitu. Loh, tetangga di sebelah kiri kanan kita juga di depan belakang juga akan bilang, iya demokrasi juga demokrasi bos, tapi jangan ganggu gua dong. Nah, artinya begini loh Mbak, kebebasan demokrasi harus diartikan dalam perspektif aturan main. Dan sampai sejauh ini apakah ada orang yang menyampaikan pendapat, kritikan misalnya kepada pemerintah ataupun kepada siapapun dengan cara yang punya etika itu ditangkap? Enggak kok. Sampai hari ini saya belum pernah bertemu satu referensi orang-orang yang ditangkap ataupun ditindak oleh aparat yang dia mengkritik pemerintah dengan bahasa yang santun, dengan etika ya, dan artinya dengan proporsional lah ya, itu ditangkap sampai hari ini nggak ada. Sama seperti PKS misalnya, meskipun partai ini oposisi berseberangan dengan pemerintah, tapi kalau mengkritiknya dengan baik tidak masalah juga, tidak akan ada penangkapan, tidak akan diproses secara pidana, begitu maksud Anda? Betul Mbak, sampai hari ini apakah ada teman-teman PKS yang menyampaikan kritikan baik itu di parlemen, di dalam parlemen ataupun di luar parlemen, selama itu proporsional, itu ditangkap? Nggak ada. Jadi kebetulan Pak Mulyanto dengan saya ini rekan satu komisi ini. Jadi saya juga, kita sama-sama sering menjadi mitra diskusi dan mitra debat di dalam komisi kita. Silakan ditanggapi Pak Mulyono, apakah memang begitu? Selama aturan mainnya jelas, memang tidak melanggar, Mulyanto, apakah selama aturan mainnya jelas, tidak melanggar etika-etika yang berlaku, kemudian juga tidak menyinggung, tidak menghina, sebetulnya tidak ada masalah ketika orang memberikan kritik. Yang dipermasalahkan adalah ketika orang itu sudah menyebarkan hoax, menghina, mencaci maki. Anda setuju dengan itu? Iya, gini Mbak, jadi dalam penegakan hukum ini kan sebetulnya kalau aturan main itu kan sudah jelas. Peraturan perundangannya sudah jelas. Namun ada di balik peraturan perundangan, dalam menegakkan aturan itu, di situ ada tafsir dari aparat, ada budaya di masyarakat, ya kan? Ini yang jadi kompleks. Contoh yang sederhana, ini di era COVID, masyarakat berdemonstrasi, berkerumun. Kita juga khawatir kan terjadi penyebaran. Di satu sisi ada seperti itu, ya kan? Petugas juga memiliki kekhawatiran yang sama. Nah, kita di dalam kondisi berdemokrasi ini, budaya ini sangat menentukan dan tafsir juga sangat menentukan. Karenanya ujung akhir biasanya kita melihat dari survei bagaimana perasaan masyarakat di tengah kondisi yang ada. Nah, secara logika kita percaya di tengah COVID itu pasti demokrasi akan menurun, kan begitu. Tapi kita uji melalui survei-survei ini. Ternyata dua data kita lihat meskipun COVID misalnya, demonstrasi tetap diperbolehkan, tetap jalan juga, media sosial juga makin ramai. Apakah itu berarti bagaimana kita menilai bahwa betul ada persepsi bahwa masyarakat merasa sekarang semakin sulit menyatakan pendapat, takut dalam menyatakan pendapat. Tapi pada faktanya kita lihat demonstrasi dalam situasi COVID sekalipun demonstrasi tetap jalan. Begini Mbak, jadi kita bicarakan persoalan makro Mbak ya, sekelumpulan orang manusia. Sehingga bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa statistik. Ya, kita melihat secara statistik. Saya mengamati dari grup-grup WA saya mengamati dari media yang ada. Tapi agar lebih akurat, bahasa statistik itulah yang digunakan oleh para surveyor. Sehingga bergantung reputasi ya dan track record dari surveyor itulah kita melihat data itu. Saya pribadi dari pengamatan saya di media maupun
di medsos ya terutama, saya agak setuju ya dengan hasil-hasil itu. Apalagi ini dua lembaga ini cukup bersamaan hasilnya ya, serupa. Saya rasa gitu, Pak. Oke, nanti silakan ditanggapi oleh Pak Sirojudin dan juga Bang Ali karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kalau tadi Pak Mulyanto menyatakan setuju dengan kedua survei tersebut, ini surveinya agak berbeda nih. Kalau indikator mengatakan demokrasinya cenderung menurun, masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Kalau tadi dari SMRC menyatakan bahwa demokrasi kita dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat COVID-19 seperti ini masih lebih baik. Kita akan ulas lebih jauh lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan pemirsa. Saya kembali ke Pak Sirojudin. Pak Sirojudin, kebebasan pendapat itu kan banyak salurannya. Salah satunya adalah parlemen. Bagaimana parlemen itu menjadi saluran untuk menampung aspirasi dari publik. Apakah selama ini instrumen parlemen kita, instrumen politik di parlemen kita tidak cukup optimal untuk menampung berbagai aspirasi publik sehingga akhirnya banyak parlemen jalanan? Well, kalau menurut saya, kalau dibandingkan tingkat keterbukaan parlemen kita saat ini dibanding periode awal demokrasi, misalnya di awal tahun 2000-an misalnya, saya melihat justru semakin ke sini parlemen kita semakin open, semakin participatory, dan publik bisa terlibat secara langsung. Dan memang ada regulasi yang memungkinkan untuk itu. Dan saluran-saluran keterbukaannya kan sekarang lebih banyak lagi. Kalau dulu mungkin hanya sekedar pertemuan di dapil misalnya, tapi sekarang masyarakat bisa datang ke gedung DPR langsung bertemu wakil-wakil rakyatnya, dan juga bisa ikut misalnya menyumbangkan pikiran lewat kanal-kanal yang tersedia. Menurut saya secara umum tingkat keterbukaan itu jauh lebih baik, saya kira. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini, secara kehadiran fisik mungkin semakin terbatas, gitu. Tapi interaksi DPR dengan rakyatnya saya kira masih tetap terbuka. Hanya saja kita juga mencatat adanya perbedaan pendapat di tingkat masyarakat itu seringkali membawa misi yang tidak bisa dikompromikan. Padahal di dalam politik, institusi perwakilan seperti DPR itu adalah institusi di mana berbagai kepentingan dipertarungkan dan sekaligus dinegosiasikan untuk dicari jalan tengah, kompromis yang mungkin tidak memuaskan semuanya tetapi juga tidak merugikan semuanya. Nah, jika ada pihak-pihak yang memaksakan keinginannya, memaksakan kehendaknya, memberikan ultimatum kepada wakil-wakil rakyat, nah di situ problemnya memulai. Padahal sebetulnya ada saluran yang lain. Jika mereka tidak setuju dengan kinerja wakil-wakil rakyatnya, pada pemilu, ya jangan pilih lagi, gitu. Jangan terus mengotot, memaksakan kehendaknya, seolah-olah mereka lebih berpengaruh dan lebih mewakili rakyat dibanding anggota DPR. Oke, kalau Bang Maman, benarkah? Benarkah bahwa DPR sekarang merasa sudah lebih terbuka, lebih melibatkan masyarakat, meskipun tidak semuanya bisa ditampung pendapat-pendapat tersebut, tapi intinya DPR sekarang sudah lebih terbuka, lebih membuka diri atas kebebasan pendapat masyarakat? Lalu ada kurang lebih 7 kali kunjungan dapil kita masing-masing. Jadi kalau penyerapan aspirasi, keterbukaan dan lain sebagainya sangat luar biasa. Lalu yang kedua, dalam konteks tugas kita untuk menyusun legislasi, kita mengakomodasi semua pihak, baik itu akademisi, masyarakat, praktisi, dan segala macam yang tentunya punya kompetensi gitu. Dan juga sekarang coba kita perhatikan dalam beberapa kesempatan, contoh tahun lalu ya, DPR membuat program-program stand-up komedi, di mana juga DPR menerima kritikan, masukan, dan saran dari publik-publik gitu ya. Ini ada dalam rangka adalah melibatkan atau partisipasi publik kepada kita anggota DPR untuk terus memberikan kritikan dan masukan juga. Nah, contoh hal seperti ini, sekarang kita melihat dalam konteks COVID-19. Seluruh dunia terkena dampak COVID-19 ini. Saya tadi perlu melengkapi lah mungkin bahasanya Pak Mul, bahwa Perpu nomor 1 memang itu sebetulnya Perpu yang memberikan ruang kepada pemerintah
apabila ada dalam kondisi yang urgent, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk merealokasi anggaran. Nah, namun di pembahasan anggaran terakhir tidak serta-merta akhirnya hak budgeting DPR dihilangkan. Tidak ada satupun pembahasan anggaran kemarin. Ini kita baru ketok loh berapa bulan yang lalu. Maksud saya ini biar kita utuh ya melihatnya gitu. Tidak ada satupun usulan dari semua komisi, dari teman-teman DPR yang memang akhirnya ditolak oleh pemerintah. Usulan itu tetap, jadi pembahasan bersama-sama, mekanisme tetap berjalan. Jadi ini yang tadi saya bilang, di tengah kondisi COVID-19 dan lain sebagainya, hanya ingin diberikan window saja sedikit, Mbak, bahwa pemerintah bisa dalam kondisi tertentu, Saya ke Pak Mul pemerintah sekarang. bisa melakukan langkah-langkah. Oke, Pak Maman ditahan dulu, saya ingin ke Pak Mul untuk menanggapi pernyataan Anda tadi. Jadi sebetulnya kalau dari PKS, konkretnya contohnya apa ini Pak Mul ketika Anda mengatakan saya setuju dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei indikator. Saya setuju dengan hal itu. Yang mana yang Anda setuju dan contoh konkretnya apa? Ya, misalnya bahwa demokrasi ya semakin menurun ya di dalam persepsi masyarakat. Tadi saya rasa Pak Sirojudin juga menyampaikan begitu. Walaupun angkanya cukup baik dibandingkan negara lain, tapi kepercayaan orang itu yang meningkat dibandingkan dengan yang menurunnya lebih tinggi. Indikator pun demikian, ya kan? Kalau kami di DPR juga merasakan demikian. Di tengah COVID ini misalnya ya, tadi Pak Maman sudah menjelaskan masalah alokasi dan prioritas anggaran kan, yang semula berbasis undang-undang harus dilaksanakan di DPR kan kembali dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Perpu. Yang kedua, kasus undang-undang RUU Omnibus Law misalnya, ya kan? Berbagai teknologi untuk menyerap aspirasi ya terbuka. Namun dalam praktek kan tidak bisa seideal itu. Makanya aspirasi di dalam pembahasan kemarin relatif terbatas karena tergesa-gesa juga waktunya. Itu adalah contoh nyata bagaimana tekanan COVID, ya kan, kondisi yang menyebabkan masyarakat atau pemerintah lah ya secara umum kan tergesa-gesa ingin menyelesaikan berbagai hal. Saya rasa akan begitu terbawa ini, termasuk nanti vaksin juga. Jadi perlu perhatian kita. Oke, Pak Mul, Bang Maman, Pak Sirojudin, dan Bang Ngabalin, kita masih tersisa durasi di segmen akhir. Nanti di segmen akhir saya akan berikan full kepada Bang Ali untuk menanggapinya karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara di segmen ini. Nanti saya ingin tanya pendapat dari Bang Ali seperti apa dan juga apa yang bisa pemerintah lakukan untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa. Kita sampai di segmen akhir Prime Talk pemirsa. Bang Ali, meski belum sempurna, tapi mayoritas setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik untuk Indonesia. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia? Ya, dalam dua hal. Hal yang pertama saya sedikit dulu masuk ke Mbak Silvi. Waktu Bang Ali Dewan Anggota DPR RI 2004-2009, itu sama sekali partisipasi masyarakat itu sulit untuk bisa jangkau pada saat kami membahas di komisi atau di pembahasan RUU di balik dan lain-lain. Kalau sekarang DPR itu luar biasa loh. Dia bisa chatting dan dia bisa langsung komunikasi dengan ketua DPR dan ketua Pansus, baik lewat Instagramnya maupun komunikasi langsung lewat live di YouTube dan beberapa agenda-agenda lain. Karena itu, semua orang yang menyebutkan terkait dengan komunikasi yang terbatas dengan DPR, saya kira akan sulit kita terima. Jangan lupa bahwa dalam pemerintahan demokrasi itu peran serta dan partisipasi masyarakat itu setara. Dengan begitu maka dia bisa melakukan partisipasi langsung lewat perwakilannya maupun dia lewat partisipasinya yang lain. Dalam posisi inilah maka bagi pemerintah dalam posisi seperti sekarang, ketika demokrasi orang bicara tentang sistem ini, maka berkali-kali Bapak Presiden mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa beliau membuka diri dan bisa berdialog dengan siapa saja. Kalau orang tidak bisa langsung ke Istana Negara, maka dia bisa lewat kantor staf Presiden. Jenderal Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, membuat ruang selebar-lebarnya
di KSP dengan apa yang disebut dengan KSP mendengar. Kalau dari depan istana nggak bisa lewat veteran, lewat KSP, kita komunikasikan biar bisa bicara dengan Presiden. Itulah karakter Presiden Joko Widodo yang bisa membuka diri dan berbicara dengan siapa saja di negeri ini. Itu makanya kenapa harus kemarin beliau harus berbicara dengan Majelis Ulama, bicara dengan NU, bicara dengan Muhammadiyah, bicara dengan tokoh-tokoh Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, opinion leaders. Kenapa? Karena ingin menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Namanya juga pemerintahan demokratis. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga 3 narasumber yang lain. Ada Pak Sirojudin Abbas, Bang Maman Abdurrahman, dan juga Pak Mulyanto telah bergabung bersama kami dalam diskusi mengenai demokrasi hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.